Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Syafitri, NIM 2018 10 11 03111506. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis C yang diampu oleh dosen Bu Iva. Baik, di sini ada pengertian kepailitan. Menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan antara lain, keadaan di mana seorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktifanya atau warisnya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Menurut Undang-Undang Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun dasar hukum kepailitan. Yang pertama, Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31. Yang kedua yaitu ada pengaturan perundang-undangan di luar undang-undang kepailitan seperti antara lain yang A. KUH Perdata Pasal 1139, Pasal 1149, Pasal 1934. Yang B ada KUH Pidana Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398, Pasal 399, Pasal 400, dan Pasal 520. Yang C ada Undang-Undang PT Nomor 1 Tahun 1995, misalnya Pasal 79 Ayat 3, Pasal 96, Pasal 87, Pasal 85 Ayat 1, dan Pasal 2, Pasal 3 Ayat 2 huruf BC. Yang D ada Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal, perbankan, perusahaan BUMN, dan lain-lain. Adapun syarat kepailitan, di mana menurut Undang-Undang Kepailitan adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitur dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya debitur yang tidak membayar utang. Yang kedua, adanya lebih dari satu kreditur. Yang ketiga, adanya lebih dari suatu utang. Yang keempat, ada minimal satu utang sudah jatuh tempo. Yang kelima, minimal satu utang sudah dapat ditagih. Ada juga asas-asas dalam kepailitan. Yang pertama, asas keseimbangan undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, ada asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya. Yang keempat, ada asas integrasi. Dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum material merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata acara perdata nasional. Ada juga pernyataan pailit diputus oleh pengadilan negara. Pernyataan pailit diputus oleh pengadilan niaga. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan yang baru permohonan pailitan diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu yang pertama pihak debitor, yang kedua satu atau lebih kreditor, yang ketiga ada jaksa untuk kepentingan umum, yang keempat ada Bank Indonesia jika debiturnya bank, yang kelima Bapepam jika debiturnya bank. Ada juga PKPU, di mana debitur yang mengandung atau mengetahui bahwa ia tidak akan mendapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah bisa ditagih, dapat mengajukan PKPU atau pasal 212 sebab PKPU keadaan yang sulit seperti jatuh rugi, pembekuan simpan di bank, dan lain-lain, sehingga debitur kekurangan uang untuk membayar utang-utangnya namun belum sedemikian rupa sehingganya dibutuhkan waktu untuk memperbaiki keekonomiannya. Baik, yang terakhir ada berakhirnya PKPU atas permintaan hakim pengawas, di mana ada atas permintaan satu atau lebih kreditur atas perkara pengadilan niaga dalam hal
Yang A. Debitor selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan terhadap hartanya, debitur telah mencoba merugikan krediturnya. Yang B yaitu debitur melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1, di mana debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU. Baik, sekian presentasi atau penjelasan saya tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do that one dance, baby. That one.